dimulai dari abad ke-19 dengan upaya Charles Babbage untuk mendesain mesin analitikal yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Perkembangan selanjutnya meliputi penemuan mesin diferensial oleh Babbage yang berfungsi untuk menghitung persamaan diferensial. Generasi pertama komputer seperti Atanasoft-Berry komputer atau ABC dan ENIAC mulai digunakan pada tahun 1930-an dan 1940-an, terutama untuk keperluan akademik, militer, dan ilmiah. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama, seperti ENIAC yang dirancang oleh John Moncrief dan J. Presper Eckert. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965, transistor mulai digunakan menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, murah, dan efisien seperti IBM 7000. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971. Sirkuit terpadu mulai digunakan memungkinkan pembuatan chip yang lebih kecil dan lebih kuat seperti IBM System 360. Generasi keempat tahun 1971 sampai 1980, komputer mulai menggunakan chip LSI dan VLS, membawa peningkatan performa dan efisiensi serta munculnya komputer personal. Generasi kelima mulai tahun 1980-an hingga sekarang, komputer dengan kecerdasan buatan AI dan sistem berbasis jaringan mulai dikembangkan, seperti komputer berbasis PC dan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat. Perkembangan komputer di Indonesia. Komputer mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1967, terutama untuk kebutuhan pemerintah dan lembaga pendidikan. Perkembangan komputer di Indonesia mengikuti perkembangan global dengan penggunaan komputer personal dan jaringan komputer menjadi semakin umum. Berikut adalah beberapa contoh komputer sepanjang sejarah. Mesin mekanis yang dirancang oleh Charles Babbage untuk menghitung tabel matematika. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, komputer digital pertama yang dibuat untuk tujuan umum menggunakan tabung vakum. Stretch dan lain-lain, komputer yang menggunakan transistor dan sirkuit yang lebih canggih dibandingkan generasi pertama. Apple salah satu komputer pribadi pertama yang berhasil dengan antarmuka grafis dan software yang mudah digunakan. Laptop, komputer portabel yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pekerjaan di mana saja. Smartphone, perangkat yang menggabungkan fungsi telepon dan komputer dalam satu perangkat. Komputer memiliki berbagai fungsi, mulai dari mengolah data, berkomunikasi, hingga menyediakan hiburan. Fungsinya yang utama adalah memproses data, menyimpan informasi, dan memberikan output yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, komputer juga berfungsi sebagai alat komunikasi, sarana pendidikan, dan alat bantu dalam berbagai bidang seperti bisnis, penelitian, dan seni. Komputer memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari memudahkan pekerjaan dan komunikasi hingga menjadi media hiburan dan sarana pendidikan. Komputer juga berperan penting dalam dunia bisnis, penelitian, dan pengembangan.